Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ifai dari kelompok 2. Halo Ben. Nama saya Lukman Hakim Ruswal dari kelompok 2 juga. Perkenalkan, nama saya Fadil Ilham dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Sultan Hamdalah dari kelompok. Di sini saya akan membuka daripada review tugas mereview review skripsi dari kakak tingkat yang sudah lulus atau alumni. Di sini saya mengambil judul yang membahas mengenai syair-syair bahasa Arab, di mana skripsi ini disusun oleh Khairul Huda. Oke, dari awal itu dengan judul itu ada halaman judul dan terdapat pernyataan orisinilitas. Jadi terdapat keterangan. Ketiga, ada abstrak dalam dua bahasa. Jadi di abstrak itu ada abstrak yang dengan bahasa Indonesia dan juga ada yang berbahasa Arab. Nah, di bagian kata pengantar juga lumayan lengkap. Jadi mungkin ada 2 paragraf yang berisi dalam kata pengantar tersebut. Selanjutnya ada daftar isi yang membahas mengenai skripsi dan bab-bab yang lumayan lengkap juga. Selanjutnya ada 5 bab utama, di mana ada cabang-cabang dari sub-sub bab dan memiliki beberapa bab dari pendahuluan sampai penutup. Dan terakhir pastinya adanya daftar pustaka. Sehingga struktur penulisan di dalam skripsi yang kelompok kami review ini lumayan rapi di dalam bagian struktur dan sistematikanya, dengan subjudul yang ditulis sistematis seperti latar belakang masalah, tujuan, metode penelitian, kajian teori, dan analisis data. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada footnote dan daftar pustaka. Selanjutnya untuk footnote atau catatan kaki sudah menggunakan format standar. Mencantumkan nama penulis, penerbit, dan tahun terbit. Namun ada beberapa footnote yang perlu dilakukan kembali. Dari sisi konsistensi, misalnya tata letak titik dan koma. Daftar pustaka juga sudah memuat berbagai sumber baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia. Tapi perlu diperiksa kembali urutan alfabetis dan konsistensi penulisannya. Misalnya, apakah semua penulis ditulis dari nama belakang lebih dulu atau tidak? Selanjutnya 3. Gaya bahasa kinayah. Bait kinayah adalah sindiran atau ungkapan tidak langsung untuk menunjukkan sifat. Contoh spesifik: rumah, cahaya, dan kekuatan. Makna: menyindir rumah tangga dan Khadijah sebagai sumber kekuatan dan ketenangan dakwah. Fungsi: menunjukkan pentingnya peran domestik Khadijah tanpa menyebutnya secara eksplisit. Kesimpulan pembahasan bab 4. Penulis menyimpulkan bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini berfungsi untuk 1. Mengangkat sosok Khadijah sebagai teladan utama bagi perempuan muslim. 2. Menggambarkan kekuatan emosional, spiritual, dan intelektual beliau. 3. Menunjukkan bahwa dukungan Khadijah terhadap Nabi bukan hanya lewat harta, tapi juga keyakinan dan keberanian. Gaya bahasa 1 yaitu adalah gaya bahasa tasbih. Tasbih adalah gaya bahasa perbandingan atau smile. Dalam puisi ini, penyair membandingkan Sayyidah Khadijah dengan hal-hal indah dan agung. Contoh spesifiknya, bagaikan rembulan di kegelapan malam. Maknanya itu adalah menggambarkan Khadijah sebagai sosok penerang umat dan pemimpin wanita di zamannya. Nah, fungsi gaya bahasa ini adalah memberikan gambaran indah dan agung terhadap karakter Khadijah yang objek alam terhadap karakter Khadijah dengan objek alam yang terang dan mulia. 2. Gaya bahasa isti'arah dan majaz. Isti'arah adalah metafora, yaitu mengambil kata dari makna sebenarnya untuk makna kiasan. Majaz adalah penggunaan kata dalam makna selain aslinya karena mengandung makna. Contoh spesifiknya adalah Khadijah seperti singa saat wahyu turun. Maknanya adalah menggambarkan keberanian luar biasa saat beliau mendampingi Nabi
menerima wahyu pertama. Nah, fungsi gaya bahasa isti'arah dan majas adalah menunjukkan betapa kuatnya peran Khadijah dalam mendukung misi kerasulan seperti pelindung sejati. Sekian dari kelompok